Pada konten kali ini, kita ingin membagikan panduan alokasi keuangan saat resesi. Salam sehat bahagia untuk sahabat Dr. Broman. Konten ini kita buat untuk memberikan tips and trick di dalam kelola uang, kelola manusia, dan kelola bisnis secara autopilot, sehingga bisnis jalan sendiri dan pemiliknya bisa jalan-jalan. Pada konten kali ini kita ingin membagikan panduan alokasi keuangan saat resesi. Jadi banyak yang mungkin di antara kita salah dalam mengatur pengeluaran khususnya, sehingga kita mengalami sedikit gangguan atau bahkan terjadi krisis keuangan di rumah tangga kita sendiri-sendiri. Karena bisa kita pahami bahwa di dalam masa pandemi ini, masa resesi ini, banyak perusahaan-perusahaan yang dipaksa untuk tutup, untuk kurangi biaya sehingga terjadi PHK massal, dan bahkan banyak di antara kita yang tidak memperoleh penghasilan sama sekali. Jadi panduan ini saya kira sangat penting bagi sahabat Dr. Broman untuk kita pahami secara bersama-sama. Panduan yang pertama, yaitu kita itu harus bisa membedakan pengeluaran yang sifatnya penting dan mendesak. Sebagai ilustrasi, kita bisa lihat ya, bahwa kita bisa bagikan menjadi pengeluaran menjadi 4 kuadran. 4 kuadran itu menggambarkan bahwa di kita itu ada hal yang pengeluaran yang sifatnya penting dan mendesak, penting tapi tidak mendesak, tidak penting tapi mendesak, dan pengeluaran yang tidak penting dan tidak mendesak. Untuk hal-hal yang di kuadran 1, yaitu hal yang pengeluaran yang berkaitan dengan pengeluaran penting dan mendesak. Hal ini misalnya contohnya di masa pandemi ini, kita butuh biaya pengeluaran itu untuk membeli masker, membeli vitamin, atau mungkin membayar sewa rumah, membayar uang pendidikan dan lain sebagainya, maupun biaya kehidupan keluarga. Itu adalah satu hal yang tidak bisa di pending, sehingga dia masuk ke kuadran 1, yaitu penting dan mendesak. Untuk yang di kuadran 1 ini pengeluarannya wajib harus dieksekusi, yaitu harus dilakukan. Pada kuadran kedua, misalnya sesuatu yang sifatnya penting tapi tidak mendesak. Dalam kata-kata tidak penting dan tidak mendesak mungkin memberikan satu gambaran ke kita bahwa pengeluaran ini masih bisa kita pending. Karena kondisinya belum terlalu mendesak. Misalnya contoh, kita ingin ganti sepatu kerja. Hal itu penting karena mendukung eksistensi kita atau penampilan kita pada saat kita mencari nafkah misalnya. Tetapi sepatu yang kita miliki masih bisa dipakai, sehingga boleh dikategorikan penting dan tidak mendesak, sehingga alokasi pengeluaran ini bisa dipending atau mungkin disusun untuk beberapa waktu ke depan. Atau mungkin sesuatu hal, misalnya kita ingin mengganti kacamata yang sekarang ada masih bisa layak dipakai, itu penting buat kita, tetapi mungkin belum terlalu mendesak, masih bisa ditahan di masa pandemi ini. Kuadran yang ketiga, yaitu tidak penting tapi mendesak. Tidak penting dan mendesak ini bisa saya contohkan adalah pada saat kita jalan ke mall, yaitu pada saat itu ada great sale, ada diskon besar-besaran kacamata kita misalnya. Tetapi mungkin itu udah tidak terlalu penting. Mendesaknya itu karena dia ada batas waktu. Jadi lewat malam ini karena shoppingnya di malam hari dapat diskon 50%, 70%, besok harinya itu udah akan hilang. Nah, ini mungkin kita harus lakukan introspeksi terhadap diri sendiri, bahwa kebutuhan di kuadran 3 ini apakah kita itu sifatnya kebutuhan atau hanya keinginan saja. Kalau itu adalah keinginan saja dan arti tidak penting tapi mendesaknya karena didorong dengan waktu diskon, great sale-nya, ya mungkin kita bisa abaikan. Kuadran keempat, yaitu sesuatu yang sifatnya tidak penting dan tidak mendesak. Walaupun dipromo bahwa ini akan mendapatkan diskon yang begitu besar pun, mungkin kita harus dengan sadar memisahkan bahwa ini adalah kebutuhan atau keinginan. Kalau sifatnya ini masih keinginan, saya saran di masa pandemi ini mungkin kita buang sajalah keinginan tersebut. Karena ada kebutuhan di kuadran 1 dan kuadran 2 yang sekiranya lebih penting untuk kita kelola pengeluaran kita. Panduan yang kedua, post emergency atau biasa kita sebut sebagai dana darurat.
Dana darurat ini merupakan satu dana yang wajib disiapkan bagi setiap kita. Jadi kadang-kadang saya lihat di data statistik yang ada dalam jumlah populasi penduduk yang ada di Indonesia, khususnya Indonesia karena yang dibahas adalah global. Orang Indonesia itu cenderung 67% hanya mampu bertahan hidup 1 minggu jika tidak ada penghasilan. Hal ini mencerminkan satu kondisi yang sangat tidak baik ya, yaitu cenderung di orang Indonesia kita itu masih tidak bisa kelola uangnya. Nah, itulah menjadi motivasi buat saya pribadi, Dr. Broman, untuk memberikan konten kreator yang berkaitan dengan kelola uang. Jadi kembali lagi ke dana darurat atau post emergency, itu memang merupakan satu pos yang wajib kita penuhi. Misalnya saya memberikan gambaran ya, single dan belum ada tanggungan, mungkin kita minimal harus ada cadangkan dana darurat 3 bulan dari penghasilan kita atau dari pengeluaran kita, tak apa-apa. Jadi kalau misalnya nih pada saat kita udah status nikah, itu minimal harus kita punya 6 bulan dana cadangan yang harus kita punya. Begitu halnya dengan kalau misalnya kita udah punya tanggungan anak 1 atau anak 2, berarti kita harus punya cadangan darurat di atas 12 bulan. Seperti itu. Fungsi dari cadangan darurat ini bukan digunakan untuk hal-hal yang sifatnya tidak darurat. Dana darurat digunakan untuk investasi boleh nggak? Nggak boleh. Dana darurat itu digunakan untuk hal yang sifatnya keinginan boleh nggak? Nggak boleh. Hal yang kebutuhan rutin sebenarnya juga nggak boleh, karena kategorinya itu belum darurat. Jadi cadangan darurat ini murni harus disimpan di rekening bank atau mungkin di alat instrumen berupa deposito yang liquid. Jadi saya sih lebih sarankan ke rekening yang bisa ditarik kapan saja, karena sesuai dengan panduannya ini adalah pos dana darurat. Oke, yang ketiga, panduan yang ketiga itu adalah investasi. Investasi juga merupakan satu hal yang menjadi polemik atau mungkin menjadi debakan bahwa investasi itu cenderung lebih baik dilakukan investasi fokus, atau investasi itu cenderung lebih baik dilakukan investasi secara diferensiasi, misalnya seperti begitu. Kalau tips dari Dr. Broman, bila mana kita itu masih belum punya cadangan uang cash yang mungkin terlalu banyak, lebih baik memilih satu instrumen investasi yang paling kita kuasai dan paling nyaman buat kondisi keuangan kita saat itu. Lakukan saja satu. Tidak perlu mengikuti diferensiasi atau diversifikasi yang dilakukan orang-orang lain, karena kondisi keuangan kita, kondisi pemahaman, kompetensi, pengetahuan kita terhadap investasi dengan orang lain itu berbeda. Seperti contohnya anak-anak muda sekarang itu kan menganggap bahwa investasi di uang kripto atau mungkin investasi di saham, bursa efek itu cenderung lebih keren. Tapi hati-hati, kondisi kita itu belum tentu sanggup. Daripada uang 100 juta kita itu terpencar diversifikasi di beberapa alat investasi yang sesungguhnya kita tidak pahami, itu akan lebih beresiko. Jadi saran saya, tingkatkan pengetahuan tentang investasi tersebut dan fokus dulu pada satu investasi yang harusnya memberikan return yang sifatnya positif dan kontinu. Panduan yang keempat, yaitu pos yang kurang penting ditunda saja. Jadi jangan saat ini di kondisi pandemi, di kondisi resesi, kita cenderung menghabiskan uang kita itu ke sifatnya pengeluaran yang sifatnya tidak urgent dan tidak mendesak. Jadi masih ingat mungkin di kuadran 4 tadi, sesuatu pengeluaran yang sifatnya tidak penting dan tidak mendesak itu dibuang saja. Oke, jadi itu adalah 4 panduan ala Broman yang kita susun agar alokasi pengeluaran keuangan kita di saat resesi akan menjadi lebih baik. Yang pertama, penting dan mendesak. Yang kedua, harus siapkan dana cadangan. Yang ketiga, itu harus pahami tentang investasi. Dan yang keempat itu adalah pos yang kurang penting ditunda, dibuang saja. Agar konten kami terus berkreasi dan sahabat Dr. Broman juga bisa terus memonitoring terhadap video-video kami yang berikutnya, yang tentunya mampu memberikan inspirasi buat pengembangan diri masing-masing, khususnya di kelola uang, kelola manusia, dan kelola bisnis. Saya mohon jangan segan-segan di subscribe, aktifkan bunyi lonceng, berikan komen, berikan like kepada kami sehingga kami bisa terus memberikan yang terbaik buat pengembangan diri semua sahabat Dr. Broman. Terima kasih.